Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kunidani di kelas 11 TKJA. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Sejarah singkat Radio over Internet Protocol atau ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan sifatnya ekonomis dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Misalnya ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Banyak industri telepon genggam yang menambah ROIP dalam fitur produknya. Selanjutnya ada pengertian ROIP. Singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Repetitor radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisi sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem land mobile radio atau LMR seperti push to talk atau PTT. Selanjutnya ada jenis-jenis protokol pendukung. Walaupun perangkat dalam sistem ROIP sifatnya independen, tetapi memerlukan protokol-protokol pendukung sebagai dasar mekanisme ROIP. Yang pertama ada base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital enchained cordless telecommunication. Yang kedua ada IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversi data ke dalam protokol internet, mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. Yang ketiga ada repeater, berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Yang keempat ada IP interface. Selanjutnya ada perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel. LAN, kabel tembaga, kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Penemuan telepon pada tahun 1876 juga ikut menciptakan permintaan lebih lanjut untuk menjadikan kawat tembaga sebagai konduktor listrik. Tembaga adalah konduktor listrik dalam banyak kategori kabel listrik. Kawat tembaga digunakan dalam pembangkit listrik, transmisi daya, distribusi daya, telekomunikasi, sirkuit elektronik, dan jenis lainnya. Selanjutnya ada fiber optik, suatu jenis kabel yang terdapat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus atau diameternya hanya 120 mikrometer, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Sumber cahaya yang digunakan untuk proses transmisi adalah laser atau LED. Selanjutnya ada hybrid fiber koaksial, teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik.
Kombinasi antara kabel koaksial dan serat optik ini digunakan untuk membawa konten-konten broadband seperti video, data, suara, dan layanan interaktif lainnya yang menggunakan kabel koaksial dan serat optik. Selanjutnya ada tanpa kabel atau nirkabel atau wireless BTS. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station, atau bahasa dalam Indonesia adalah menyebutnya dengan stasiun pemancar. BTS kadang juga disebut sebagai base station atau BS dan radio base station RBS. BTS adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antara jaringan operator dengan perangkat komunikasi. Selanjutnya ada base station controller atau BSC, perangkat yang mengontrol kerja BTS yang secara hierarki berada di bawahnya. BSC merupakan interface yang menghubungkan antara BTS atau komunikasi menggunakan A atau BIS interface, dan MSC atau komunikasi menggunakan A interface. Base Station Controller atau BSC dapat berupa CBSC yang terhubung dengan Operations and Maintenance Center Radio atau OMCR, merupakan interface ke jaringan termasuk juga ke semua sel site dalam area layanannya. Selanjutnya ada Mobile Switching Center atau MSC, merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain atau seperti Converse, Calls, Fax, dan ShareSuite Widget Data. Selanjutnya ada Short Message Service Center atau SMSC, kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengkomodasikan peningkat permintaan SMS dalam jaringan yang ada. Ya, sampai di sini dulu penjelasan saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.